Tak ada angin, tak ada hujan, warga dikagetkan dengan datangnya tagihan air dari PDAM Tirtanadi yang jumlahnya di luar nalar. Tagihan yang biasanya 100 sampai 200 ribuan rupiah seketika menjadi jutaan rupiah. Fantastisnya jumlah tagihan ini memicu protes warga. Apalagi lonjakan ini tidak diiringi dengan kualitas pelayanan yang prima. Siapa yang tidak tahu seperti apa pelayanan PDAM Tirtanadi? Buruknya kualitas air, distribusi air hanya di waktu tertentu, bau yang tak sedap, sampai yang terakhir lonjakan tagihan dengan angka yang fantastis. Seolah menjawab protes masyarakat, beredar sebuah video melalui aplikasi WhatsApp di mana Direktur PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi menjelaskan bahwa lonjakan tagihan merupakan efek dari kebijakan baru, bukan karena naiknya tarif air. Sistem pencatatan manual yang selama ini digantikan dengan sistem Android, yaitu memotret meteran air menggunakan handphone. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang dilakukan? Mengingat handphone berkamera bukan baru tahun ini keluar, tapi sudah sejak lama. Pertanyaan lainnya, mengapa kebijakan baru ini membuat penggunaan air dengan jarak yang begitu dahsyat? Apakah selama ini petugas tidak melakukan pencatatan dengan benar? Lalu, kenapa kesalahan ini ditimpakan kepada warga yang menjadi pelanggannya? Kabir Bedi menjanjikan solusi kepada masyarakat yang merasa terbebani. Namun, solusi ini masih terasa kurang. Nyatanya, Ombudsman Sumatera Utara menerima banyak aduan terkait kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi, khususnya soal tagihan air. Apiyadi Siregar, Ombudsman Sumatera Utara menuturkan, pengaduan masyarakat soal kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi memang sudah sering diterima, mengenai distribusi, buruknya kualitas air, dan sebagainya. Terakhir adalah soal kenaikan tagihan air yang tidak masuk akal. Bahkan kenaikan ini mencapai lebih dari 1000%. Ombudsman menilai tidak ada warga yang terhutang kepada PDAM Tirtanadi, mengingat penggunaan air sudah dibayarkan sesuai besarnya tagihan yang datang setiap bulan oleh masyarakat. Lalu, apabila ada kesalahan pencatatan, hendaknya PDAM Tirtanadi bersikap profesional dengan tidak membebankannya kepada warga. Sebagai perusahaan monopoli penjual air, PDAM Tirtanadi dinilai masih memiliki kualitas buruk dalam hal pelayanan. Tentunya hal ini perlu mendapat sorotan dan perhatian. Tetap Ombudsman akan menerbitkan nanti laporan akhir hasil pemeriksaan LHP. Jadi nanti dari situ nanti akan diketahui nanti jenis maladministrasi apa yang telah dilakukan, ya kan? Nah, misalnya dalam proses tadi pencatatan yang tidak dilakukan, ya, ditagihkan di akhir-akhir, itu kan bagian dari maladministrasi yang salah menurut saya, yang nggak benar yang dilakukan. Nah, itu nanti akan tertuang dalam LHP yang akan kita terbitkan. Untuk di LHP itu juga selain menjelaskan maladministrasinya, juga akan kita menyampaikan saran-saran korektif namanya yang harus dilakukan oleh pihak PDAM dalam rangka perbaikan PDAM sebagai perusahaan profesional, ya, perusahaan air, perusahaan daerah milik Pemprov Sumatera Utara yang profesional itu. Saya kira itu. Kabar Medan TV sudah mengundang Dirut PDAM Tirtanadi dan Humas untuk menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, sibuk dan kegiatan di luar kantor masih menjadi alasan utama. Warga Komplek Villa Mutiara Johor 2 Namorambe, Reviza Syarif yang kami temui menceritakan bagaimana kagetnya ia menerima tagihan air sebesar 2 juta lebih. Biasanya hanya sekitar 150 sampai 200 ribu per bulan. Ia sudah mengkonfirmasi soal ini ke PDAM Tirtanadi cabang Deli Tua. Namun, hanya diskon 50% yang ditawarkan sebagai solusinya. 3 hari kemudian, saya mendapatkan SMS bahwasannya tagihan saya disetujui untuk mendapatkan diskon sebesar 50% menjadi 1.100.000 sekian. Dengan bahasa segera lakukan pembayaran. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum membayarnya karena saya masih merasa keberatan dan kecewa pada sistem pelayanan PDAM Tirtanadi. Warga Sidodame yang juga seorang dosen di Universitas Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain mengatakan, seharian air di rumahnya berwarna hitam dan bau.
Sementara untuk air minum ia masih menggunakan dari PDAM Tirtanadi. Kualitas air di bawah standar ini tentunya meresahkan warga sekitarnya. Walaupun keluhan sudah disampaikan melalui media sosial, PDAM Tirtanadi tetap bergeming. Buruknya pelayanan juga ditambah dengan buruknya kualitas sosialisasi dimiliki oleh PDAM Tirtanadi. Misalnya hasil penelusuran Kabar Medan TV tentang pengetahuan masyarakat tentang cara menghitung tarif air. Nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Misalnya dalam website PDAM Tirtanadi diterangkan bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang tarif air masih sama, yaitu untuk rumah tangga dibagi atas 6 kategori, rumah tangga 1 sampai 6. Pembagian ini berdasarkan luas bangunan rumah. Misalnya dalam kasus warga Villa Mutiara Johor 2, luas bangunannya 72 meter persegi, maka ia masuk dalam kategori rumah tangga 3. Tarif untuk rumah tangga 3 ini adalah 10.000 liter pertama dikalikan 2,28 rupiah. Sisanya dikalikan dengan 4,49 rupiah. Kami pun baru mengetahuinya setelah menghubungi call center PDAM Tirtanadi di nomor 1500922. Bertahun-tahun masyarakat diam dengan kualitas pelayanan yang cukup buruk dari PDAM Tirtanadi. Kali ini, kesalahan administrasi yang mereka lakukan harus dibebankan juga kepada warga. Apakah itu adil? Atau apakah PDAM memerlukan pesaing dalam mengelola air minum di Indonesia? Demikian editorial Kabar Medan TV. Saya Vika Rahmah, sampai jumpa.